salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ernalida SPD MHum PhD dan Ibu Halidatul Nuzula selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amun Herunisa dengan NIM 06021182530006 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2025 kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dampak e-commerce terhadap perekonomian lokal. Nah, menurut Kian 2022, di era perkembangan zaman yang sudah canggih dan pesat ini, perkembangan teknologi menjadi salah satu pendorong di berbagai bidang, termasuk di bidang bisnis. Salah satunya yaitu munculnya platform e-commerce yang mendorong kemajuan bisnis digital di Indonesia. Kalian pasti tidak asing dengan platform ini karena pastinya kalian sudah melakukan pembelian ataupun penjualan melalui online. Jadi, apa sih e-commerce ini? Jadi, e-commerce atau bisa disebut sebagai perdagangan online adalah kegiatan transaksi atau kegiatan jual beli yang dilakukan secara online melalui internet. Nah, di sini terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu peran e-commerce dalam meningkatkan perekonomian lokal. Yang kedua yaitu dampak positif dan negatif perdagangan online terhadap perekonomian di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu strategi efektif yang untuk memaksimalkan peran e-commerce dalam perekonomian lokal. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peran e-commerce dalam meningkatkan perekonomian lokal. Nah, di sini terdapat 3 peran. Yang pertama yaitu e-commerce membuka akses pasar yang lebih luas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut sebagai UMKM. Nah, dengan adanya e-commerce itu akan membantu UMKM menjangkau pembeli yang sebelumnya sulit dijangkau. Tidak hanya di daerah sekitar situ saja, tetapi e-commerce bisa membantu UMKM menjangkau ke seluruh Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri. Yang kedua yaitu e-commerce memungkinkan efisiensi dan pengurangan biaya operasional bagi bisnis kecil. Nah, ketika para pelaku usaha sudah menggunakan e-commerce, mereka tidak lagi mengeluarkan biaya, misalnya untuk membangun gedung, membayar sewa, membayar listrik, ataupun membayar para pegawai, karena mereka hanya membutuhkan teknologi dan juga internet untuk melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu e-commerce turun mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan digital. Nah, munculnya e-commerce ini akan mengakibatkan muncul penciptaan lapangan kerja baru juga karena adanya peralihan yang awalnya dari offline menjadi online, sehingga para pelaku usaha ini membutuhkan lebih banyak pegawai untuk membantu usahanya. Selanjutnya yaitu terdapat dampak positif dan negatif perdagangan online terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pasti banyak orang yang menggunakan e-commerce karena lebih mudah dan efisien. Semakin banyak orang yang melakukan transaksi melalui online, maka semakin besar pula perputaran uang yang terjadi di masyarakat, sehingga akan membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga aliran bisnis akan semakin aktif. Yang kedua yaitu meningkatkan lapangan kerja. Nah, e-commerce ini akan menciptakan banyak sekali lapangan kerja baru seperti pengelola media sosial, kurir pengiriman, staf gudang, kemudian admin online, dan masih banyak lagi lapangan kerja baru lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha yang kecil dan menengah. Nah, ketika kita menggunakan e-commerce itu akan membantu UMKM menjangkau pembeli yang sulit dijangkau. Mereka bisa menjangkau ke seluruh daerah, bahkan bisa ke luar negeri karena menggunakan e-commerce. Selanjutnya yaitu terdapat dampak negatif juga. Selain ada dampak positif, pastinya akan ada dampak negatif. Yang pertama yaitu meningkatkan perilaku konsumtif yang berlebihan. Ketika kita menggunakan e-commerce, pastinya banyak orang akan membeli barang
panjang. Banyak orang, termasuk para pemuda yang termakan iklan, promo maupun diskon yang besar, sehingga mereka akan membeli barang yang aslinya itu tidak dibutuhkan. Nah, itu akan mengganggu keuangan pribadi mereka. Yang kedua yaitu menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, adanya e-commerce ini pasti akan banyak sekali muncul persaingan yang tidak sehat, seperti para pelaku usaha yang akan mengirim barang palsu, kemudian melakukan penipuan dan juga bahkan memasang harga yang tidak masuk akal. Begitu. Yang ketiga yaitu menurunnya transaksi di toko fisik. Nah, pasti banyak orang yang lebih memilih menggunakan ataupun melakukan transaksi melalui online daripada harus datang langsung ke tokonya, sehingga para toko-toko offline akan mengalami penurunan karena banyak sekali orang yang memilih belanja melalui online. Selanjutnya yaitu terdapat strategi yang efektif untuk memaksimalkan peran e-commerce dalam perekonomian lokal. Nah, di sini terdapat 3 strategi. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Nah, pemerintah ataupun lembaga pendidikan bisa membantu dengan melakukan pelatihan bagi para pelaku usaha yang menggunakan e-commerce. Bagaimana sih caranya menggunakan situs platform yang ada di e-commerce, dan juga bagaimana cara mereka melakukan transaksi melalui e-commerce. Yang kedua yaitu meningkatkan infrastruktur digital harus menjadi prioritas. Nah, ketika kita akan menggunakan e-commerce pastinya membutuhkan internet yang cepat dan juga stabil. Maka dari itu pemerintah harus memastikan di berbagai daerah, pastinya di daerah terkecil juga, bahwa mereka mendapatkan akses internet yang stabil agar mereka bisa menggunakan e-commerce dengan cepat. Yang ketiga yaitu UMKM harus fokus pada strategi pemasaran yang kreatif dan efisien. Nah, yang terakhir yaitu strategi ini, ketika para pelaku UMKM menggunakan e-commerce, mereka harus menggunakan strategi agar bisa mencapai target pasar mereka. Nah, itu mereka bisa menggunakan dengan bekerja sama dengan para komunitas ataupun dengan influencer, sehingga para pembeli yang akan membeli produk mereka itu memiliki kepercayaan terhadap produk yang akan mereka jual. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Dapat kita simpulkan bahwa e-commerce itu dapat membantu dan mengembangkan para pelaku usaha, baik UMKM, baik usaha kecil ataupun mikro. Tetapi banyak juga tantangan yang muncul. Jadi kita perlunya kerjasama antara pemerintah, konsumen, dan para pelaku usaha agar e-commerce ini berkembang. Kemudian di sini mari kita jadikan era digital sebagai kesempatan kita untuk memperkuat perekonomian di Indonesia. Nah, kita dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan e-commerce menjadi lebih adil, modern, dan berkelanjutan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pembicaraan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan juga di sini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ernelida dan juga Ibu Halida yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho